Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh sama-sama Ibu kita baca sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa yang kita baca tadi itu doa Nabi siapa? Bu? Masih hidup? Doa Nabi siapa? Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan apa? Kan hiu. Ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang malam hari ini hadir menunggu penghujung tahun, saya doakan yang belum berangkat haji, belum umrah, mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya menuju tanah suci. Amin ya rabbal. Ada yang belum berangkat haji di sini? Angkat tangan. Masya Allah semuanya. Ini pertanyaannya satu, yang mau berangkatin siapa ini? Ada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Coba saya tanya ya, yang punya niat berangkat haji jawab. Mau pergi haji? Jawaban itu doa, harus keras. Mau pergi haji? Mau lihat Ka'bah? Mau datang ke Mekah? Punya uang? Itu dia masalahnya. Orang Pinrang kalau bilang uang apa? Hah? Doli? Doi? Doi. Makanya saya sering bilang yang namanya rezeki bukan cuma ini. Apa ini? Jari. Ini yang dibilang perempuan mata duitan ini. Yang belum menikah malam ini saya doakan mudah-mudahan cepat nikah. Ada di sini yang jomblo. Jomblo itu ada dua, ada gadis, ada janda. Janda orang Pinrang bilang apa? Janda. Ada gadis, ada janda. Saya mau tanya, mana di sini ada janda? Ada apa banyak? Mana yang banyak janda, angkat tangan. Katanya banyak tapi nggak ada yang angkat tangan. Itu ada yang nunjuk di sana, nenek-nenek. Umurnya sudah 67. Nenek-nenek orang Pinrang bilang apa? Nenek-nenek. Baik, pokoknya yang belum menikah, yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah kasih jodoh. Amin. Yang gadis-gadis Ustadz doakan jodohnya nanti dapat cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Dasar cewek matre ini. Gak boleh lihat rekeningnya. Apa kabar semuanya Bu? Sehat? Baik? Alhamdulillah. Badan sehat? Dompet? Alhamdulillah. Yang kesini dikasih jajan dari rumah 100.000 bilang alhamdulillah.
Yang cuma punya uang juga tetap bilang alhamdulillah. Yang malam ini cuma bawa uang 2000 juga bilang innalillah. Tahun baru cuma 2000. Baik, tadi saya sudah diberikan pantun oleh MC kita. Saya tidak mau kalah karena saya asli orang Jakarta, Betawi asli. Tahu Jakarta? Ada di sini orang Jakarta? Nggak ada. Ntar maafin ya kalau saya ngomongnya banyak pakai huruf E ya. Nggak apa-apa ya. Redoin ya. Ikhlasin ya. Nggak ada pantes-pantesnya ya. Baik, saya mau pantun seperti biasa, bilang apa? Oke, saya mau angkat jempolnya, bilang cakep. Coba tes, mana jempolnya? Oke, siap-siap. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Kurang semangat. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Beli kerang pakai baju batik. Dari sekian banyak tempat saya hadir, wanita Pinrang yang paling cantik. Pret. Oke, ini jelang tahun. Saya mau tanya, kira-kira yang enak saya ceramah berapa menit ya? Kalau di Damai Indonesia Putih TV One, satu ustadz 15 menit. Gimana abangku, cukup 15 menit? Kurang. Setengah jam? Kurang. 40 menit? 1 jam? Gimana kalau saya ceramah sampai subuh? Sanggup? Kuat? Silahkan ibu sampai subuh, saya pulang duluan bu. Ini yang begini yang bikin ustadz cepet mati ya ini nih. Baik, izin sambil saya nanti belajar bahasa Pinrang ya. Saya ke Makassar pernah, ke rata-rata orang Bugis ya. Saya ini paling takut kalau ketemu orang Makassar. Kenapa? Cuma orang Makassar yang bisa bikin sok saudara. Bayangkan saudara di sok. Saudara di sok, keponakan dijadikan barongko. Saya tadi nyobain makanan apa Ustaz tadi? Denga apa? Dange. Oh, mantap itu. Saya cobain Japa. Ya. Jepa. Ah, maklum lah orang Jakarta. Saya cobain Saribah. Apa? Ah, itu Sarabah. Jadi Saribah ya. Saya bingung kenapa nih orang Makassar, orang Sulawesi senang dengan huruf tasdid. Sarabah, Jepa, Barongko, sok saudara. Suka dengan tasdid ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau bahas satu hal yang ringan saja, sangat dekat dengan keseharian kita. Kita awali kajian ini dengan masalah Al-Quran. Ada satu doa yang selalu kita baca dari mulai habis maghrib, kita baca Al-Quran, selesai sebelum Isya, ada doa yang selalu dikumandangkan anak-anak kecil, orang tua. Apa doanya? Allahumma rahamna. Coba sama-sama angkat. Waja'al wa nurawa. Oke, stop sampai di situ bu. Waduh, ibu kalau ngegas selesai subuh ini kita. Allahumma rahamna bil Quran. Oke, sekarang saya tanya jujur, jawab, jangan ada dusta antara kita. Kira-kira sekarang teknologi sudah canggih, betul? Zaman sudah modern, sepakat?
kita lebih sering baca Al-Quran dari Al-Qurannya langsung apa dari handphone? Lebih sering baca Al-Quran dari mushaf, dari Al-Qurannya langsung apa dari handphone? Oke, saya tanya ibu-ibu sebelah kanan saya. Bu, ibu kalau saya panggil bu, ibu jawab yes. Oke, tes. Bu, mantap sudah. Sekarang angkat tangannya, jawab yes-nya gini. Coba lihat tangannya mana ada. Jangan tinggi-tinggi. Angkat tangannya, coba saya panggil bu. Oke, kita ulang lagi ya. Pokoknya yang nggak angkat tangan, yang nggak jawab, saya doain suaminya nikah lagi. Gimana, setuju nggak kira-kira? Oh, setuju ini. Coba angkat tangannya bu, saya panggil bu. Pak. Ini laki-laki penampakan semua ini. Baik, ibu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang ibu sering baca Al-Quran apa handphone? Jangan munafik, biasa aja. Mana yang ibu sering baca Al-Quran apa handphone? Oke, sekarang yang sebelah kiri, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang sering kita lihat-lihat Al-Quran apa handphone? Kita ngaji dari rumah datang ke masjid, di rumah yang ketinggalan Al-Quran, Al-Quran ketinggalan di rumah, balik lagi apa tidak? Jarang. Tapi kalau kita ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan handphone, balik lagi. Padahal yang jadi bekal akhirat Al-Quran apa handphone? Al-Quran. Sekarang ibu baca Al-Quran dari handphone, kira-kira harus dalam keadaan berwudu apa tidak? Tidak. Tapi kalau ibu baca Al-Quran dari mushaf, harus wudu apa tidak? Harus. Mana ayatnya? La yamassuhu illal mutahharun. Karena kita menyentuh, memegang Al-Quran harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. La yamassuhu illal mutahharun. Ibu baca Al-Quran dari handphone, bacanya surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah. Notifikasi WhatsApp masuk, tring, dari Besti. Apa tulisannya? Bu, arisan yuk. Kira-kira Al-Ghasyiyahnya selesai apa tidak? Tidak, langsung shadaqallahul azim. Jadi inilah fenomena kita zaman sekarang. Kenapa saya bahas masalah Al-Quran? Karena siapa orang yang memuliakan Al-Quran, Allah akan muliakan hidupnya dunia. Saya tanya lagi, Bapak Ibu mau bahagia di dunia apa di akhirat? Dunia mau? Akhirat? Oh, rakus Pak Ustadz. Tahu rakus? Apa orang sini bilang rakus? Apa saja mau? Apa? Mabu aja. Betul bang, jangan ngerjain saya bang. Mabu aja. Rakus apa saja? Oh bukan, kita mau bahagia dunia akhirat. Karena itu doa yang kita minta di setiap penghujung doa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Bahagia dunia akhirat, salah satu cara kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat, muliakan Al-Quran. Ada satu ayat yang Allah sampaikan dengan begitu indah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Dan subhanallah, banyak ulama yang berpendapat ternyata yang Allah muliakan bukan cuma Al-Qurannya, tapi Allah akan muliakan siapapun hamba yang memuliakan Al-Quran. Bu,
Bu, ibu punya suami? Oke, saya tanya, sayang tidak dengan suami? Oke, ibu sayang sama suami? Sekarang saya tanya, bapak-bapak sayang sama istri? Hah? Kenapa ada dusta di antara kita? Bu, sayang suami? Suami ibu mati, ibu mau nemenin di kuburan? Pret. Janji sehidup semati. Ada seorang istri suaminya meninggal, mati. Apa orang Pindrang bilang mati? Sama? Hah? Mati. Mati betul. Suaminya mati. Nggak pantas saya bilang mati. Suaminya mati. Mati. Nangis tidak? Nangis. Istri mana yang suaminya wafat tidak nangis? Oh, dia bersedih, ya Allah ayah, I cannot live without you. Aku tidak bisa hidup tanpamu ayah. Ya Allah, nangis. Yakinlah bapak ibu, perempuan, istri, kalau suaminya mau wafat pasti menangis dan mengeluarkan air mata. Yakinlah itu air mata bidadari. Betul nggak? Karena perempuan jarang yang suaminya mau wafat tiba-tiba mau dinikahi lagi, susah. Pertama punya masa iddah. Berapa lama masa iddah wanita yang ditinggal wafat? 4 bulan 10. Ingat berapa bulan? 4 bulan 10. Yang diceraikan 3 bulan 10 hari. Tapi perempuan walaupun sudah lewat masa iddahnya, dia tidak bisa langsung buka hati. Kalau kata anak zaman sekarang, nggak bisa move on. Do you understand? Yes aja lah biar cepat lah ya. Tidak bisa move on, tidak bisa pindah ke lain hati. Ada laki-laki yang datang kepada dirinya, adek, izinkan abang buat mencintai adek. Tidak bisa bang, aku tidak bisa lupa dengan almarhum suamiku, bapaknya anak-anak. Lihat wanita, subhanallah, air matanya air mata bidadari, tidak bisa langsung membuka hati. Tapi kalau ada laki-laki istrinya wafat, meninggal, mati, dia menangis pasti keluar air mata. Laki-laki istrinya meninggal pasti keluar air mata. Tapi yakinlah air mata laki-laki itu air mata. Astagfirullah. Air mata apa? Buayanya buaya. Kenapa kesini? Ke sana. Sudah buaya darat keras kesini lagi. Ya Allah bu, pernah ya ada teman saya istrinya meninggal. Kalau di Jakarta kan kita punya tradisi, saya yakin sama di sini ada 7 hari ya abang ya, ada 40 hari. Ini bukan acara 7 hari, istrinya baru wafat, jenazahnya sudah dibungkus, tinggal dibawa. Suaminya nggak baca doa, tetangganya baca doa, ada baca Yasin, baca Fatihah. Ini suaminya gila. Apa orang Pindrang bilang gila? Hah? Hah? Bujangan? Bujangan? Jangan. Gila. Bu, jangan. Bu, jangan. Ibu, jangan. Suaminya gila. Istrinya bukan di ngajiin, bukan dibaca Yasin, dia lompatin, dia langkain. Dia lompatin, dia langkain, bolak-balik. Itu protes semua yang datang yang ngaji. Bapak, kenapa istri meninggal bukan dibacain Yasin tapi dilompatin, dilangkain terus? Apa kata suaminya? Ini yang minta istri saya waktu hidup. Waktu hidup istri saya teriak-teriak terus dengan saya. Dia bilang apa? Ayah, papa, kamu kalau mau kawin lagi, langkain dulu mayat saya. Saya langkain lah saat itu. Ya Allah bu, sesayang-sayangnya ibu dengan suami, tidak ada yang mendampingi mati kita sendiri. Betul nggak? Dari mulai sakaratul maut,
tahu sakaratul maut? Orang Indonesia bilangnya sekarat. Orang Pinrang mungkin punya bahasa sendiri apa? Madangi. Madangi. Apa? Ustaz? Madangi. Pusing saya belajar bahasa Makassar. Apa orang sini bilang pusing? Ya Allah Bu, sesayang-sayangnya ibu dengan suami sakaratul maut, sekarat, madongi. Ya begitulah kira-kira. Sendiri, tidak ada yang dampingi. Dulu ibu baru menikah, ijab kabul. Saya terima nikahnya. Oh Masya Allah, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin naqdan. Oh saat itu suami kepada istri janji hidupnya sehidup semati. Baru 3 tahun menikah melihat di sebelah ada janda seksi. Wow, kiu kiu, cukuruku, kukurung. Baru 3 tahun melihat janda seksi, langsung pindah ke lain. Dulu janji sehidup semati, kenapa baru 3 tahun langsung pindah ke lain? Suami kalau sudah pindah ke lain hati istrinya jadi sakit. Kalau istri sudah sakit hati bawaannya mau bunuh, silahkanlah. Itulah ibu hidup. Sekarang kita bersama-sama Pak, kita bahagia menyambut tahun baru, berdampingan dengan saudara, keluarga pesantren semua ada. Ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin. Sakaratul maut kita sendiri, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang sudi menemani. Suami hanya meratapi istri, istri menangisi suami. Itulah hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Inilah refleksi kita malam hari ini. Ingat, di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang selamanya. Semua akan menghadapi akhirat serba sendiri. Itulah kenapa ada lagu yang paling sering kita hafal. Bagaimana lagunya? Orang kaya. Sabar. Masih kecil sudah mau mati. Saya yang bagian nyanyi, ibu-ibu bagian mati. Teriak mati maksudnya supaya ingat mati. Siap? Oke, kita bilang mati yang keras ya. Orang kaya. Kurang keras, ulang. Orang kaya. Orang miskin. Raja-raja. Rakyat biasa. Ustadz Zaki. Sepertinya kita ada masalah. Semuanya mati ibu ya Allah. Dulu ibu masih muda, seksi, baheno, cantik. Cantik orang Pinrang bilang apa cantik? Cantik ya Allah, dipuji-puji setiap laki-laki yang lewat. Ya Allah, ibu makin tua bukan makin seksi. Lihat, bercerminlah sering-sering di depan kaca. Pandanglah diri sendiri, jangan terlalu sering memandang orang lain. Pandanglah diri sendiri. Lihat, saksikan, camkan, dalami. Saksikan diri kita. Lihat, kulit mulai kendur, uban semakin bertabur. Betul? Pandangan semakin lamur, gigi satu-satu mulai gugur. Kalau gigi sudah mulai gugur, makannya cuma makan bubur. Orang kalau cuma makan bubur, tanda-tanda dekat ke liang kubur. Selesai sudah. Apa yang kita bawa pulang ke akhirat? Yauma la yanfa'u malun wala banun. La yanfa'u malun, harta tidak bisa nolong. Wala banun, anak laki-laki yang kita banggakan tidak bisa nolong.
illa man atallaha biqalbin salim. Hamba-hamba Allah yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, itulah hamba-hamba Allah yang suci di mata Allah. Kita di dunia cuma sementara seperti orang yang jalan-jalan, Ibu. Rekreasi, tamasya. Saya bulan Desember, dari awal Desember sampai tanggal 23 kemarin safari dakwah Kiai di Pulau Bali. Bu, tahu Bali, Bu? Pulau Dewata. Saya di Bali 20 hari. Masya Allah, jujur saya dakwah dari tahun 2005 sampai 2023. Kemarin Desember, ujian terberat ceramah itu dakwah di Bali, Pak. Pemandangannya la ilaha illallah. Saya baru sampai, itu yang bawa mobil nggak bilang-bilang, tiba-tiba saya dibawa ke Pantai Kute. Sampai di Pantai Kute, ya Allah, itu di pantai pepes ikan. Ya saya gimana ya, namanya Ustadz ya Bu ya, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Istighfar Ustadz, istighfar, saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Mata satu ditutup, yang satu dibuka. Ya Allah, di Bali Bu, itu dalam pikiran saya, oh ini repot ini kalau yang hafal Quran main ke Pantai Kute di Bali. Sebelum ke Pantai Kute sudah hafal 4 juz. Sampai di Kute pulang dia hilang 8 juz. Defisit 4 juz. Berat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sendiri kita jalan-jalan di dunia, makanya jangan sombong, jangan angkuh. Kenapa? Kita bukan siapa-siapa. Makanya kenapa pas salat kita takbiratul ihram bacanya Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha. Jangan sombong, jangan mentang-mentang orang kaya. Ibu-ibu kemana-mana, kondangan, arisan, pengajian, jarinya tidak ada yang absen dari cincin. Lewat depan rumah tetangga ditanya, ibu mau kemana? Mau ngaji. Sampai jam berapa? Jam 5 Ustaz. Ada yang dibawa mati? Tidak ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka tujuan hidup kita tidak lain, kita cuma cari berkah. Apa Bu? Cari hidup itu tujuannya 3: senang, bahagia, berkah. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Coba sama-sama kita hafalin: senang, bahagia, berkah. Ulang, 1, 2, 3. Catat rumusnya ya. Orang senang belum tentu bahagia. Orang bahagia belum tentu. Jangan senang lagi. Berkah. Ulang, orang senang belum tentu. Orang bahagia belum tentu. Tapi orang yang berkah pasti bahagia dan senang. Senang ukurannya dunia, harta, fulus, duit. Betul. Ada fulus, mulus. Nggak ada fulus, mamfus. Setuju nggak Bu? Senang ukurannya harta, uang, dunia. Saya tanya, ibu-ibu lebih senang mana sama suaminya? Dikasih uang 50.000 apa 500.000? Nah, jangan munafik, biasa aja ya. 50.000 apa 500.000? Oke, lebih senang mana? Dikasih 500.000 apa 5 juta? Mantap. Dikasih 5 juta apa 50 juta? Keren. Ibu lebih senang mana? Dibelikan motor apa mobil? Orang sini bilang motor apa? Hah? Motor. Ini Pinrang apa Jepang? Motor. Motor. Mobil lo. Auto.
motor, mobil oto, matilah saya nih. Tapi masih mending Pak, kalau di Sumatera lebih repot lagi, bilang motor itu bukan motor Honda. Saya dijemput sama panitia, Ustaz kami jemput, mau ceramah, iya siap. Kita naik Honda. Saya bilang, tidak mau saya. Kenapa? Ini tulisannya Kawasaki. Ini Honda, ini Kawasaki. Itu Kawasaki bukan Honda. Oh, di sini semua motor Honda Ustaz. Jadi motor, mobil, oto. Tunggu, saya hafalin dulu. Motor, oto. Oke. Di dunia cuma sementara ibu yang punya motor, yang punya mobil, punya oto, ada yang dibawa mati? Tidak ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Senang itu sementara. Saya tanya, ibu lebih suka dibelikan motor atau oto? Otonya yang 100 juta apa yang 1 miliar? Pasti makin mewah mobilnya makin senang, makin megah rumahnya makin senang. Tapi rumus tadi apa? Orang senang belum tentu bahagia. Senang bahasa Arabnya as-surur. Apa Bu? As-surur. Makanya kalau saya ketemu dengan teman-teman ya, waktu saya kuliah di Mesir, saya punya teman kuliah di Mesir, sekarang lagi di Mekah, orang Pinrang. Ustadz siapa? Ustadz Hasbi Hussein. Itu satu tempat kuliah. Saya Ustadz Abdul Somad, kemudian beliau Ustadz Hasbi Hussein. Dan subhanallah, Bapak Ibu yang berbahagia, orang senang itu belum tentu bahagia. Saya kalau ketemu teman-teman orang Mesir, ana masrur biliqaikum, saya senang bertemu dengan Anda. Surur, senang. Tapi bahagia bahasa Arabnya al-hasanah. Apa Bu? Hasanah. Saya mau cerita ya. Ini maaf ceritanya agak sedikit mungkin tidak bikin nyaman, tidak apa-apa ya? Boleh saya cerita? Nggak apa-apa? Oke. Jadi ceritanya ini agak panjang, nggak apa-apa Ibu ceritanya? Nggak apa-apa ya? Ceritanya nggak apa-apa, saya cerita Bu. Ini kapan ceritanya Ustaz? Ada suami, maaf, istrinya 2. Berapa istrinya? Istri pertama namanya Fatimah. Istri kedua namanya Hasanah. Istri pertama siapa? Istri kedua? Oh, dua-duanya baik, dua-duanya akur. Umrohlah mereka, tawaf keliling Ka'bah. Istri pertama Fatimah digandeng sebelah kanan, Hasanah digandeng sebelah kiri. Baca doa ini suami, Rabbana atina fid dunya Hasanah, senyum-senyum. Kata Hasanah, terima kasih ayah. Wa fil akhirati Hasanah. Hasanah disebut lagi. Fatimah marah-marah. Ayah, jangan mentang-mentang saya istri tua nama saya tidak disebut-sebut. Saya tidak mau tahu, cari doa yang ada nama saya. Pinter ini suami. Dia baca lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah wa qina azabannar. Selesai masalah sudah. Tidak ada yang dibawa mati Bu. Bahagia itu hasanah. Apa ciri-ciri orang yang bahagia? Dia selalu bersyukur kepada Allah. Lidahnya dekat dengan kalimat Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Jadi Ibu, saya mau bilang rezeki itu luas. Apa Bu? Luas. Ibu punya suami, rezeki apa bukan? Rezeki. Badan kita sehat itu juga rezeki. Rumah hujan, gentengnya tidak kebocoran, itu juga rezeki. Rezeki ini sangat-sangat luas. Masya Allah, ucapkanlah kalimat Alhamdulillah. Ya Pak, kita dapat rezeki istri seperti itu, ya sudah bersyukur. Memang sudah rezekinya qadarullah. Yang namanya perempuan Pak, dimana-mana setelan pabriknya sama.
Nggak ada yang beda. Perempuan itu diciptakan dari tulang apa bu? Tulang rusuk, dia bengkok, dilurusin nggak bisa, dibengkokin patah. Itulah wanita. Wanita cuma ingin satu, apa? Dimengerti. Betul nggak bu? Betul nggak? Wanita cuma ingin dimengerti. Makanya Allah kasih setelan wanita itu hatinya lembut, perasaannya halus. Makanya wanita kenapa masuk dalam kategori makhluk halus. Loh, sekarang bahasa Arab, kamu laki-laki anta, kalau perempuan apa? Anti. Anta ketemu dengan fi'il amr kun, jadi kunta. Perempuan anti ketemu dengan fi'il amr kun, jadi kunti. Ya memang sudah seperti itu setelan pabriknya, mau diapain ya Allah bu. Wanita makanya ada istilah the power of emak-emak. Ini satu-satunya makhluk, hati-hati kalau sudah di atas motoro emak-emak. Oh kita laki-laki mending ngalah. Cuma ini spesies di atas bumi, sen kanan belok. Saya naik oto, berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada ibu-ibu nih, emak-emak berhenti naik motor di depan spion saya. Kaca spion saya gelap bu. Ya kaca spion gelap, tapi saya dari dalam bisa ngelihat keluar. Yang luar ibu-ibu itu tidak bisa lihat saya. Di depan spion dia berhenti lampu merah, dia dandan di kaca spion saya. Tahu dandan? Dia keluarin tas kecil, dia pakai bedak, masya Allah. Saya ngelihat, la ilaha illallah, barongsai. Itu saya lihat ya Allah, udah bedaknya tebal 5 cm. Saya lihat mereknya Viva nomor 4. Ini setahu saya ini bedak untuk jenazah ini. Dia pakai itu ya Allah bu, blush on yang kanan warna merah, yang kiri biru, depan jidat hitam. Terus tiba-tiba lampu kuning, di belakang nyalahin klakson. Terburu-buru ini ibu-ibu, dia gas, dia nabrak mobil saya, dia jatuh ke depan, hilang. Saya pikir mana ini ibu-ibu, ditelan bumi jangan-jangan. Saya buka kaca, saya cuma mau lihat ini ibu-ibu jangan-jangan kenapa-napa. Pas saya buka kaca, dari bawah dia nongol, dia bilang apa? Mau apa kamu? Perasaan yang salah ini makhluk. Tetapi kenapa kita yang dimarah-marahi? Itulah the power of emak. Oh jadi perempuan enak. Inilah hikmah maulid dan tahun baru kita apa? Ibu banyak-banyaklah bersyukur jadi wanita. Wanita itu kalau mau bahagia gampang, berakhlak dengan suami, muliakan suami. Subhanallah, ada seorang laki-laki badan besar, tidak ada yang sakit badannya, tapi nganggur. Tahu nganggur bu? Tidak kerja, di rumah saja. Kira-kira suami itu jadi dosa apa pahala? Dosa, karena suami itu wajib mencari nafkah. Tapi perempuan di rumah saja, ngurus suami, ngurus anak-anak, padahal badannya sehat, dosa apa pahala? Pahala. Padahal di rumah yang diurus cuma 3 tempat, tidak ada lagi yang lain. 3 tempat, dapur, sumur, ulang, dapur, sumur. Yang paling sering ibu urus yang mana? Kasur. Astagfirullahaladzim. Aku taunya. Jadi perempuan enak, ibu makmum. Jadi makmum itu tinggal jawab saja. Contoh, saya ngucapin salam, kan gimana yang nyalamin? Ibu jawabnya gimana saya yang nyalamin, betul nggak? Ya, coba. Saya nyampain salam, ibu jawab, Assalamualaikum. 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 Makmum itu enak nih, urusan akhirat. Suami istri, yang bikin dosa di dunia istri, yang tanggung jawab di akhirat siapa? Tuh lihat.
Suami istri urusan akhirat. Yang bikin dosa di dunia suami, yang tanggung jawab siapa? Kena lagi kita. Sekarang urusan dunia suami istri, yang banting tulang siapa? Yang peras keringat siapa? Yang cari duit? Yang ngabisin duit? Nah itulah, jelas sudah aturan main di dunia ini, Pak. Saya tanya lagi, Bu, ibu lagi marah. Apa orang Pindrang bilang marah? Hah? Macai. Betul? Ibu lagi macai sama suami. Pas ibu marah, ibu kesel sama suami. Sebenarnya ibu pengen diapain sama suami? Dimanja, disayang, apa dibagi doi? Dimanja, disayang, apa dibagi duit? Benar-benar. Saya jadi tambah mau tanya, yang namanya perempuan itu matre boleh apa enggak? Astagfirullahaladzim. Ini saya kalau punya istri model begini, Kiai, saya tuker tambah, benar. Tapi ya sudah, setelannya seperti ini mau dibilang apa? Itulah bahagia. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Nggak ada yang dibawa mati, Ibu. Semua pulang bawa oleh-oleh apa? Hati yang bersih. Kita cuma jalan-jalan di dunia, kita cuma dibedakan seragam saja. Ustadz ada seragamnya, abang kita dari TNI ada seragamnya, Pak polisi seragamnya beda, dokter punya seragam sendiri, tim hadroh ada seragamnya, ibu-ibu juga punya seragam walaupun belum lunas, yang penting seragam. Ini seragam bukan, Pak? Bukan ya, kelihatan beda-beda ya. Semuanya dibedakan seragam, tapi ingat, ketika kita kembali kepada Allah, kita diseragamkan dengan warna apa? Putih-putih. Apa namanya? Kain kafan. Ibu pakai kerudungan 350.000, baju 3,5 juta, kaos kaki 5.003. Ada yang dibawa mati semuanya? Tidak ada. Kita pulang tidak membawa apa-apa, membawa hati yang bersih. Di dunia cuma jalan-jalan, namanya jalan-jalan pasti pulangnya mau bawa oleh-oleh. Ya, jangankan jalan-jalan, ibu umroh, bapak haji, pulangnya mau bawa apa biasanya? Kurma, air zam-zam, apa lagi? Sajadah, tasbih, gamis. Saya pernah lihat tahun haji kemarin itu, kalau nggak salah jamaah dari Makassar ya, turun dari pesawat, Masya Allah, kalung emas 3 kilo dari Makassar, betul ya, Ibu? Dari haji saja mau bawa oleh-oleh, kurma, sejadah dan lain-lain. Ibu saya ajak jalan-jalan ke Palembang, pulang dari Palembang mau bawa apa? Empek-empek. Oleh-oleh Palembang apa? Empek-empek. Ibu saya ajak jalan-jalan ke Sumedang, apa oleh-olehnya? Oh, hafal, tahu. Di sini juga ada tahu Sumedang kalau nggak salah ya. Ibu saya ajak jalan-jalan ke Garut, apa oleh-olehnya? Oh, hafal, dodol. Saya diajak jalan-jalan ke Pindrang, apa oleh-olehnya? Hah? Karasa. Apa itu karasa? Kue karasa ada di sini. Mana? Loh, saya tanya di sini mana? Semuanya bawa oleh-oleh. Dari Pindrang bawa karasa, dari Palembang bawa empek-empek, dari Sumedang bawa tahu, dari Garut bawa dodol. Pertanyaannya, apa yang kita bawa ketika pulang oleh-oleh dari dunia? Hati yang bersih. Hati yang bersih itu adalah hati yang bahagia. Enggak cuma bahagia, orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia belum tentu berkah. Lalu Ustadz, bagaimana supaya hidup kita berkah? Tolong dicatat Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang menjadi refleksi kita di tahun baru 2024. Hidup kalau mau berkah, senang. Jangan senang sendiri, senangi banyak orang. Itulah berkah.
Ketika kita bahagia, hati banyak bersyukur. Jangan sendiri bahagianya, tapi bahagiakan banyak orang. Jadi orang yang berkah itu adalah orang yang hidupnya dekat dengan sedekah. Dengan apa, Bu? Sedekah. Rumusnya gini ya, kita hafal sama-sama. Orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit hidupnya sulit. Bisa hafal? Orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit hidupnya. Oke, sama-sama tanpa saya pandu. 1, 2, 3. Woi. Orang sedekah hidupnya, orang pelit hidupnya. Yang sebelah kiri dulu. 1, 2, 3. Itu kenapa orang yang sedekah perutnya melilit. Ulang-ulang, orang sedekah hidupnya, orang pelit hidupnya. Bisa yang sebelah sini? Oke, yuk 1, 2, 3. Hancur, hancur. Bapak kalau hidup mau berkah, banyak-banyak sedekah. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bahkan kita senyum saja sedekah. Betul nggak, Bu? Ibu-ibu pulang dari sini mau dapat pahala sedekah, jalanlah ke rumah sendiri, senyum. Ada orang nggak ada orang, senyum saja sudah. Itu kira-kira pahala apa gila? Gila. Makanya walaupun kita ini nggak kenal nama orang, Rasulullah ngajarin senyum saja. Ada Pak Lurah lewat, nggak tahu namanya, sebut jabatannya, Lurah. Ada yang lewat camat, Mat. Ada yang lewat Pak Bupati, Pak Gubernur lewat, Nur. Pak RT lewat, T. Yang kasihan kalau yang lewat Pak RW, W. Senyum itu indah, ya Allah. Itu bagian dari sedekah. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Itulah akhlak yang membuat hidup menjadi berkah. Pak Ustadz, kenapa sih orang yang sholat itu tapi jarang sedekah? Berarti sholatnya sia-sia karena dia tidak peduli terhadap tetangganya. Betul nggak? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Dia sholat, saya tanya, ibu-ibu banyak nggak orang yang sholatnya rajin, tapi ngomongin tetangga juga rajin? Banyak? Ada di sini orangnya? Mana? Ada nggak yang suami sholatnya rajin tapi marah-marah sama istri? Banyak? Ada. Tapi orang sini semuanya soleh-solehah semua. Masya Allah. Ini saya lagi ngomongin orang kampung saya di Jakarta, Pak. Orang di kampung saya di Jakarta, minal kepoin wal julitin wal nyinyirin. Tuh orang di kampung saya. Masya Allah. Ada tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Tetangga ganti motor, dia ganti dokter. Stres hidup begitu. Itu tetangga saya ada 3 orang yang seperti itu. Pas saya cek KTP-nya, ternyata pindahan dari Pinrang juga dia. Ya Allah, Ibu, mau kemana sih hidup kita? Pak Ustadz, sedekah itu bagaimana supaya berkah? Nih, ada sampah, ada duri di jalan, pungut. Sedekah bukan? Sedekah. Ada nenek-nenek mau nyebrang, seberangi. Sedekah. Ada anak yatim sebelah kanan, santuni. Ada janda tua sebelah kiri, nafkahi. Ada janda muda sebelah sana. Kenapa ibu-ibu yang jawab? Nikahi, Pak Ustaz. Curhat nih. Ya Allah, Bu, sedekah itu banyak, Ibu. Ya, Ibu senyum, Ibu ngasih air minum, Ibu ngasih uang ala kadarnya. Sedekah. Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama yang indah. Kenapa? Tidak harus dengan harta. Ada infak, ada namanya zakat, ada sedekah. Zakat itu ukuran sudah ditentukan, waktu sudah ditentukan. Ibu bisa nggak kalau malam ini maksa diri untuk zakat fitrah? Bisa nggak?
Tidak, zakat fitrah ada waktu dan ukurannya. Infak walaupun tidak ada waktu dan ukurannya, tapi dia harus berbentuk, itu infak. Pak Ustadz, ada sedang masjid sedang dibangun, saya kasih semen 1 sak, infak, karena ada bentuk semennya. 1 gerobak pasir saya sedekah, itu namanya infak. Tapi sedekah tidak harus dengan sesuatu yang berwujud, tidak ada waktu, tidak ada ukuran. 24 jam, 24 hours Allah buka, open. Bahkan dengan senyum saja itu sudah jadi sedekah yang membuat hidup menjadi berkah. Kita ulang, senang belum tentu bahagia, bahagia belum tentu. Orang yang berkah itu kalau senang dia tidak sendiri, tapi dia nyenangin orang. Orang yang berkah itu ketika bahagia tidak sendiri, dia ikut membahagiakan orang lain. Orang yang berkah adalah orang yang hidupnya penuh dengan sedekah. Kenapa sedekah? Rasulullah SAW adalah manusia yang mencontohkan kebaikan sepanjang hidupnya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada yang di bawah. Jadilah manusia-manusia pemberi kepada siapapun dengan niat lillahi ta'ala. Kita kalau mau sholat subuh kan niat ibu ya, usalli fardu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala dan lillahi ta'ala. Baik Bapak Ibu, ini kurang lebih sekitar 5 menit, 6 sampai 5 menit kita masuk tahun baru ya, 2024. Betul kan di sini jam 12 kurang ya. Baik, saya tanya panitia sebelum masuk waktu, ada rangkaian acara lagi abang MC kita? Tidak ada? Oke, berarti saya nanti selesai 1 menit sebelum jelang tahun baru. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada doa iftitah ketika sebelum baca Al-Fatihah. Ada kalimat yang indah, inna salati, lanjut, wa nusuki, terus wa mahyaya. Ingat kalimatnya, wa mahyaya, jangan sudah keras salah. Inna salati wa nusuki wa mayahya, Yahya tetangga saya. Ini wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat artinya, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, semua ibadahku, umrah, puasa, haji, nikah, bekerja, beraktivitas, wa mahyaya, dan semua aspek kehidupanku, wa mamati, sampai nanti aku mati ya Allah, bukan untuk yang lain tapi lillahi, hanya untuk Allah. Ingat tidak, kita kalau mau puasa Ramadan, habis taraweh kita niat puasa yang sebentar lagi akan tiba. Bagaimana bunyi niatnya? Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, lillahi ta'ala dan lillahi ta'ala. Tahun baru 2024, yuk kita rubah tujuan hidup kita. Jangan cuma mengejar senang, tapi kejarlah bahagia. Jangan puas dalam bahagia, berusahalah jadi manusia berkah. Awal Januari yang sebentar lagi tiba, awali dengan banyak sedekah di pagi hari. Ingat, tidak ada cerita orang yang bersedekah itu jadi susah. Ibu tahu ada sahabat di zaman Nabi Musa namanya Korun. Siapa namanya Bu? Korun. Dia datang pada Nabi Musa, ini orang susah. Kalau kata anak sekarang, roh Musa, rombongan muka susah. Dia bilang apa? Wahai Musa, jadikan aku kaya raya, aku akan rajin sedekah. Kata Nabi Musa, aku angkat kedua tanganku, ya Rabb, wahai Tuhanku, jadikan sahabatku ini orang kaya, karena dia janji akan banyak membahagiakan orang lain supaya berkah. Hartanya mulai bertambah, mulai banyak, mulai kaya, tapi setiap hari mulai lupa dengan sedekah. Lalu
berminggu-minggu, berbulan-bulan, dia semakin lupa, hartanya semakin bertumpuk. Bapak Ibu tahu Allah azab itu harta ditenggelamkan ke dalam kerak bumi yang sedalam-dalamnya. Harta yang berbukit-bukit Allah tenggelamkan gara-gara tidak mau sedekah. Harta itulah yang orang banyak cari, maka disebut hartanya harta Qarun. Orang Indonesia bilangnya jadi harta karun. Sejarahnya dari harta Qarun, harta yang sia-sia, tidak bermanfaat. Jadi terakhir saya mau sampaikan, lihat ketika kita diberikan sesuatu, kita bilang terima kasih. Bilang apa Bu? Maksudnya kalau sudah nerima jangan lupa ngasih. Terima kasih. Habis nerima memberikan kasih. Itulah orang yang berkah. Mudah-mudahan 2024 hidup kita penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, 1 menit lagi jelang tahun baru, kami persilahkan kepada MC. Saya mohon maaf lahir batin dan izin setelah ini kami langsung balik ke Makassar. Karena besok pagi saya sudah harus berangkat, ada acara lagi di Jambi, Sumatera. Salam untuk keluarga pesantren, para kiai, para ustadz, para dewan guru, dan segenap yayasan. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang kita tinggalkan penuh dengan catatan kebaikan. Kita sambut 2024. Tidak hanya sekedar senang, raihlah bahagia, jangan sekedar bahagia. Jadikan bahagia itu menjadi jalan menuju berkah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.